bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan memberitahukan informasi apa saja mengenai Okta Investama Berjangka. Yang pertama, untuk perizinan Okta Investama Berjangka itu sudah sangat lengkap, yang mana sudah ada perizinan dari Bapepti, Lembaga Kredit Berjangka Indonesia, tergabung di ICDX, dan juga Asosiasi Aspektindo. Kemudian, untuk penghargaan dari Okta Investama Berjangka, itu sudah memenangkan penghargaan The Most Excellent Broker dan juga The Most Transparent Broker. Nah, untuk kelebihan trading menggunakan platformnya Okta Investama Berjangka, otomatis ada banyak nih. Yang pertama kali adalah low spread, di mana feature ini merupakan feature yang paling banyak ditarik oleh para traders untuk memudahkan atau mendapatkan peluang profit lebih cepat di market. Kemudian low commission, commission yang di charge pun itu sangat-sangat minim menggunakan platformnya MT5 Okta Investama Berjangka. Kemudian yang ketiga adalah free swap. Nah, ini nih, bicara unggulan, ini merupakan feature yang betul-betul unggul dari platform MT5-nya Okta Investama Berjangka, dikarenakan sedari awal trader membuka account sampai dengan seterusnya itu betul-betul free swap. Dan proses withdrawal itu juga jelas sangat cepat, yang mana mengikuti jam bank lokal umum operasional kantor. Dan yang terakhir ada program unggulan Okta Vaganza, yang mana dari jumlah lot yang ditradingkan, disitulah akhirnya dapat di-redeem atau ditukarkan dengan poin. Dari poin tersebut dapat di-redeem menjadi berbagai macam hadiah yang sudah disediakan oleh Okta Investama Berjangka. Jadi ini bukannya undian, tetapi betul-betul hadiah langsung berdasarkan poin yang ditukarkan dari jumlah lot yang ada. Nah, untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu ada website www.okta.co.id, kemudian ada Facebook, Instagram, YouTube channel, Twitter, dan juga TikTok. Nah, untuk disclaimer materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Seperti biasa, kita akan review dahulu data harga ekonomi dari tanggal 15 sampai 19 April. Untuk pekan kemarin, ada data yang cukup positif untuk Amerika Serikat, yang mana sedari hari Senin itu ada data penjualan eceran yang mengalami peningkatan dari level 0,0% menjadi 1,1%. Kemudian untuk Empire State Manufacturing Index itu juga mengalami sedikit peningkatan dari minus 20,9 menguat tipis menjadi minus 14,3. Sedangkan untuk retail sales month to month itu sedikit penurunan dari level 0,9% menjadi 0,7%. Tetapi dapat dikatakan bahwa di data hari Senin secara keseluruhan rilis data tingkat ekonomi untuk negeri paman Sam atau Amerika Serikat dapat dikatakan masih baik. Kemudian untuk hari Selasa itu ada Industrial Production buat China yang terjadi penurunan tajam dari level 7% menjadi 4,5%, dan climate count change daripada Inggris juga jelek betul untuk Inggris karena terjadi peningkatan tajam dari 4.100 menjadi 10.900, dan CPI Kanada itu juga terjadi peningkatan dari level 0,3% menjadi 0,6%. Dan di hari Rabu itu ada pidato yang cukup mengejutkan memang dari bosnya Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, yaitu Jerome Powell, yang tadinya optimisme pasar mengatakan bahwa mengikuti daripada hasil pidatonya Jerome Powell yang terdahulu, yang mengatakan bahwa akan ada 3 kali pemotongan suku bunga The Fed.
Tetapi rupanya seiring waktu berjalan, di pekan kemarin terjadi pembiasan atau pelonggaran yang mengatakan bahwa untuk pemotongan suku bunga bisa jadi hanya terjadi 1 bahkan 2 kali. Disitulah terjadi penurunan dari Fed cut rate. Kemudian untuk di pekan kemarin itu juga ada hasil pidato dari Bailey atau bos bank sentralnya Inggris yang senada dengan Jerome Powell yang mengatakan bahwa BOE cut rate bisa jadi nih dikarenakan rilis data standar ekonomi seperti ini dapat dikatakan bahwa BOE cut rate akan terjadi mundur. Yang tadinya semua itu rata-rata akan diadakannya cut rate di bulan Juni, baik Fed maupun BOE, di sini dapat dikatakan bahwa akan terjadi pelonggaran atau mundur ke bulan Agustus bahkan September. Dan di hari Kamis itu ada employment change daripada Australia yang juga jelek untuk data Australia dari level 117.000 menjadi minus 6.600. Dapat dikatakan bahwa memang di pekan kemarin fix greenback atau dolar paman Sam menjadi jawara di bursa mata uang, yang mana penguatan greenback itu betul-betul terjadi secara rilis data standar ekonomi yang akhirnya menekan euro, menekan pound sterling, menekan Aussie, dan juga menekan New Zealand. Kemudian di akhir pekan itu ada data penjualan eceran untuk Inggris yang lagi-lagi terjadi penurunan, kita lihat dari level 0,1% menjadi 0,0%. Disitulah akhirnya pound sterling semakin terjadi tekanan yang kuat selama sepekan, yang penurunannya dari hari Senin hingga hari Jumat. Nah, sekarang kita beralih ke Wall Street. Wall Street tampil tertekan di pekan kemarin, di mana pada akhir pekan Nasdaq dan SP 500 kembali melemah karena terseret koreksi Netflix. Di sisi lain, indeks Dow Jones juga mendapatkan sokongan dari penguatan saham American Express. Di hari Jumat, Dow Jones itu ditutup naik 211,02 poin atau 0,56%. Nasdaq itu turun 316,49 poin atau penurunan 2,05%. Sementara S&P 500 melemah 43,89 poin atau 0,8% ke level 4.967. S&P 500 dan Nasdaq telah melemah selama 6 sesi berturut-turut. Ini jadi penurunan beruntun terpanjang semenjak Oktober 2022, dengan S&P kini turun 5,46% dari rekor penutupannya pada 28 Maret. Untuk pekan lalu, S&P 500 itu turun sebesar 3%, melemah 5,52%, dan Dow Jones itu naik 0,01%. S&P mengalami penurunan mingguan terbesar sejak Maret 2023 dan Nasdaq mengalami penurunan mingguan terbesar sejak pekan 31 Oktober 2022. Nah, secara kesimpulan untuk Wall Street, memang pada saat ini Wall Street, entah itu baik Dow Jones maupun Nasdaq maupun S&P 500 yang merupakan indeks saham unggulannya dari Amerika Serikat, sedang terjadi pergerakan koreksi. Seperti yang kita tahu bahwa ketiganya kemarin ini sudah menyentuh level tertinggi sepanjang masa. Nah, setelah all time high, disitulah akhirnya secara teknikal Wall Street itu terjadi pergerakan koreksi, namun secara fundamental yang paling terutama adalah kisruhnya gejolak politik di Timur Tengah. Disitulah yang akhirnya menyebabkan para trader saham untuk sementara waktu keluar dulu dari saham, karena kita sama-sama tahu bahwa Israel dengan Hamas itu memanas, tetapi ditambah lagi dengan
aksi penyerangan Israel ke kedutaannya Iran yang akhirnya di pekan kemarin Iran melakukan balasan dengan mengirimkan rudal atau drone sebanyak 300 ke wilayahnya Israel. Dan di sesi Jumat, disitulah akhirnya Israel lagi-lagi melakukan pembalasan terhadap Iran dengan meluncurkan rudal juga ke daerah Iran. Otomatis hal ini membuat Wall Street itu terkoreksi, tetapi kalau dibilang koreksi, kenapa sedari awal, kita selalu sebutnya kata-kata koreksi, memang secara tren jangka panjang, biar bagaimanapun Wall Street ini akan selalu mengalami peningkatan, yang mana level-level atau target-target koreksi inilah yang betul-betul dicari oleh para pelaku pasar atau trader indeks saham. Nah, untuk minyak sendiri, harga minyak pun juga ditutup sedikit menguat di akhir pekan kemarin, walaupun tetap mencatat penurunan mingguan setelah Iran mengecilkan laporan serangan Israel di wilayahnya. Ini mungkin terjadi tanda bahwa eskalasi permusuhan di Timur Tengah mungkin dapat dihindari. Yang pada hari Jumat, harga minyak mentah jenis Brent untuk pengiriman Juni ditutup naik 18 sen atau 0,21% menjadi 87,29 dolar per barrel. Sementara untuk WTI itu juga ditutup naik 41 sen atau mengalami peningkatan 0,5% ke 83,14 dolar per barrel. Di sisi lain, kontrak untuk pengiriman Juni 2024 ditutup naik 12 sen sebesar 82. Nah, di pekan kemarin, kedua harga minyak acuan tersebut sempat melonjak lebih daripada 3 dolar per barrel di awal sesi setelah ledakan terdengar di kota Isfahan di Iran. Lagi-lagi kalau bicara minyak, memang sama seperti halnya tadinya Wall Street, bahwa di pekan kemarin yang paling mendominasi pergerakan pasar itu adalah berita-berita seputar perang. Dan untuk emas sendiri, harga emas ditutup menguat dan mencatat kenaikan mingguan kelima berturut-turut karena kekhawatiran akan pembalasan lebih lanjut antara Iran dan Israel yang memicu permintaan safe haven. Seperti kita tahu bahwa kalau bicara perang, bicara konflik geopolitik yang saat ini sedang terjadi, perang utama itu ada dua. Yang pertama kali adalah Rusia versus Ukraine yang belum selesai. Kemudian perang yang kedua itu adalah Israel versus Hamas. Nah, yang poin kedua ini nih yang cukup menarik karena apa? Di poin kedua itu terjadi turunan-turunan dari perang yang sesungguhnya hanya terjadi Israel versus Hamas. Yaitu yang pertama kali adalah Laut Merah. Kemudian Israel versus Suriah. Kemudian Israel versus Lebanon. Yang terakhir kali itu adalah Israel versus Iran. Nah, hal inilah yang menyebabkan kalau terjadinya konflik geopolitik, biasanya para pelaku pasar itu akan lari ke aset-aset yang safe haven. Katakanlah yang paling terutama adalah emas. Emas merupakan suatu media komoditas yang betul-betul dicari oleh para pelaku pasar untuk mengamankan posisi mereka di market. Terlepas daripada emas, biasanya traders dan pelaku pasar itu juga akan lari ke aset safe haven mata uang dolar. Jadi dapat dikatakan bahwa bocoran daripada outlook Okta Investama Berjangka yang pekan ini, kita mengingatkan kepada traders atau kepada klien-klien Okta Investama Berjangka, inilah waktunya, inilah kesempatannya, karena untuk memegang buy emas itu sangat-sangat dimungkinkan, untuk memegang buy greenback itu juga sangat-sangat dimungkinkan, untuk sekedar short, medium ataupun long. Kenapa begitu? Medium atau long, ingat, biar bagaimanapun menggunakan platformnya Okta Investama Berjangka itu sama sekali tidak kena swap. Jadi kita ingatkan bahwa
Trader bisa berperan sebagai investor untuk memegang panjang atau memegang long posisi untuk emas dan juga dolar. Nah, sentimen yang menyokong emas datang setelah ledakan bergema di sebuah kota di Iran pada Jumat pagi yang digambarkan oleh sumber sebagai serangan Israel. Tetapi Teheran mengecilkan insiden tersebut dan mengindikasikan bahwa pihaknya tidak memiliki rencana untuk melakukan pembalasan. Jadi sementara ini memang dari Irannya sendiri itu berencana tidak untuk melakukan pembalasan, yang which is ya bagus, tetapi ya seperti kita ketahui bahwa Rusia versus Ukraine itu belum selesai. Sementara tensi untuk cut rate walaupun itu hanya terjadi sekali atau mungkin 2 kali di tahun 2024, tetap secara normal itu akan menguatkan emas. Nah, lagi-lagi kami ingatkan yang ketiga kali, untuk yang memegang posisi long emas dia menggunakan platform Octane Investama berjangka, kita tidak ada swap. Kemudian sekarang kita beralih ke outlook. Di pekan ini yang terjadi itu adalah untuk hari Senin ini relatif sepi. Sementara untuk hari Selasa itu akan penuh dengan data-data PMI yang pertama kali datang dari zona Uni Eropa, Inggris, dan yang terakhir adalah Amerika Serikat. Tapi dikatakan dapat kita lihat bahwa untuk zona Uni Eropa masih berada di level 40-an, sementara untuk Inggris itu masih ada di level 50-an atau terjadi zona ekspansi, dan untuk Amerika Serikat juga masih berada di zona ekspansi karena masih berada di level 50-an. Kemudian untuk hari Rabu itu akan ada rilis data inflasi daripada Australia yang lagi-lagi mungkin akan mengejutkan pasar karena dari ekspektasinya dari 0,6% akan mengalami peningkatan menjadi 0,8%. Sedangkan untuk berita Kamis itu akan ada GDP daripada Amerika Serikat yang dirilisnya menurun dari level 3,4% menjadi 2,5%. Dan unemployment itu dirilis sedikit meningkat 212 sampai 215, jelek untuk Amerika Serikat. Dan pending home sales pun itu juga terjadi penurunan nih dari level 1,6% menjadi 0,9%. Dan untuk hari Kamis itu akan ada pengumuman suku bunga daripada BOJ, yang mana kita tahu bahwa BOJ saat ini dirilis di level 0%. Dan di sesi Amerikanya itu akan ada rilis data inflasi konsumen dari Amerika Serikat. Ini cukup penting, bukan cukup lagi, bahkan sangat penting boleh dikatakan, karena biasanya kalau core PCE Plus Index itu pergerakannya akan betul-betul signifikan, entah itu melanting ke atas ataupun ke bawah. Nah, untuk sesi teknikal kita kasih bocoran. Inilah kita maksudkan bahwa S&P 500 sekarang sedang terjadi pergerakan koreksi dengan koreksinya sampai ke level 4969, 4884, 4813. Begitu menyentuh level 61,8%, betul adanya secara teknikal akhirnya S&P 500 terjadi pergerakan rebound atau naik. Nah, tetapi kalau dia itu break level 4950, dapat dikatakan area buy yang lebih bagus itu berada di level 4884, 4813, yang paling utama adalah area 88.5%. Nah, untuk Nasdaq sendiri itu juga sama seperti rekannya S&P 500. Dia ini betul-betul ngerem dan sentuh di level 61,8%, yaitu di level 17.167. Nah, begitu menyentuh level 61,8%, di situ akhirnya Nasdaq itu terjadi pergerakan rebound atau naik. Tapi kalau untuk penembusan lebih lanjut akan mengakibatkan Nasdaq akan dikatakan lebih baik untuk dibeli di level 16.848 dan 16.584. Ya, jadi angka 16.584 dan 4.813 itu merupakan area yang bagus sekali atau bocoran yang bagus sekali untuk
menunggu membeli S&P 500 dan Nasdaq. Kemudian untuk USD Swiss franc seperti yang disampaikan tadi, bahwa kalau terjadi gejolak atau konflik geopolitik, orang itu atau trader itu biasanya akan mencari aset-aset safe haven, yaitu emas, dan kalau secara mata uang itu adalah dolar. Nah, kita bisa lihat sama lihat bahwa kita kasih sampel itu adalah USD terhadap Swiss franc, di mana secara time frame satu hari itu juga mengalami kenaikan yang cukup optimis, di mana level resisten berada di level 9126, 9154 hingga 9243 untuk targetnya USD Swiss franc. Sementara atau USD Kanada itu juga sebetulnya masih tensi untuk rebound yang kuat, tetapi saat ini terjadi pergerakan koreksi dengan level support atau level buy berada di level 1.3704, 1.3661, dan level buy yang bagus itu berada di level 1.3617. Kami ulangi ya, area buy yang bagus untuk USD Canadian Dollars itu ada di 1.3617. Nah, kita beralih sekarang yang ke emas. Oke. Emas secara midterm, inilah level-level support. Jadi kita bisa tunjukkan 2353, 2314, 2281, 2249 hingga 2210. Dapat dikatakan bahwa saat ini sementara kita lagi berkomunikasi, saat ini harga emas itu tertahan di area level 2353. Yang mana nih, kalau kita mau sabar menunggu, level buy yang bagus itu berada di level 2314, 2281 dan 2249. Yang itu berada di level support Fibonacci 61.8%. Nah, untuk minyak saat ini terjadi pergerakan koreksi yang mana targetnya itu akan menyentuh 79.34, 78.03 hingga 76.78. Tetapi untuk hari Senin dan hari Selasa, estimasi untuk buy itu berada di area 79.34. Oke. Nah, materinya sudah habis. Tidak akan bosan-bosan kita sampaikan kepada rekan-rekan Okta trader sekalian, pada saat berada di market, selalu rencanakanlah trading Anda dan tradinglah sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di market. Bersama Okta Investama Berjangka, bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.